Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Amalia dengan NPM 2213021024. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Proses pencernaan terjadi dalam dua cara, yaitu pencernaan mekanik, yaitu pencernaan makanan yang terjadi secara mekanik, dan pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan makanan dengan enzim. Adapun urutan sistem pencernaan yaitu dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kolon. Saluran pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh kelenjar ludah. Adapun struktur dari gigi yaitu enamel, lapisan keras pelindung gigi, dentin, tulang gigi, pulpa, rongga gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf, sementum, lapisan luar, akar gigi, dan juga gusi. Macam-macam gigi berdasarkan usianya, ada gigi susu, gigi sulung, dan gigi dewasa. Dan berdasarkan fungsinya, gigi terbagi menjadi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selanjutnya, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik, epitel kubus, dan membran mukosa. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, serta mendorong makanan masuk ke esofagus. Ludah atau salivah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Di dalam ludah inilah nanti terjadi pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim petialin. Fungsi dari kelenjar ludah: 1. Untuk mencerna makanan secara kimiawi. 2. Membasahi makanan. 3. Mencegah mulut dari kekeringan. 4. Membunuh mikroorganisme. Dan 5. Sebagai larutan penyangga. Proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut yaitu amilium dengan enzim petialin akan menjadi maltosa. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus adalah saluran pencernaan yang terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel berlapis pipih. Di dalam esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Selanjutnya, lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan. Struktur lambung yaitu kardia, fundus, pylorus, rugae, sphincter esophageal, dan sphincter pylorus. Dalam lambung terjadi gerak peristaltik dan pencernaan makanan secara enzimatik. Perpaduan gerak peristaltik dan getah lambung menghasilkan makanan berbentuk bubur yang disebut kim. Gerak peristaltik lambung berfungsi untuk mengaduk, mencampur makanan dengan getah lambung, dan mendorong makanan keluar dari lambung. Getah lambung adalah getah yang dihasilkan daerah fundus yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sekresi getah lambung dipacu hormon gastrin yang dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung mengandung 1. Asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mematikan kuman, merusak struktur protein, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 2. Pepsin, mengubah protein menjadi pepton. 3. Renin, menggumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Saluran pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan lanjutan lambung yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum.
Duodenum atau usus 12 jari merupakan tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu serta tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Jejunum atau usus kosong, tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Dan ileum atau saluran usus penyerapan merupakan tempat diserapnya sari-sari makanan hasil pencernaan. Struktur dinding usus halus yaitu ada enterosit, sel goblet atau parietal, dan juga villi. Di dalam usus halus juga terdapat hormon yaitu hormon kolesistokinin dan hormon sekretin. Getah dinding usus halus mengandung disakarase, enterokinase, erepsin, peptidase, dan lipase. Adapun proses pencernaan yang terjadi dalam usus halus yaitu pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah saluran pencernaan lanjutan dari usus halus. Pertemuan antara usus halus dan usus besar yang menyempit disebut klep ileocekum. Klep ini berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak kembali ke usus halus. Usus buntu atau cekum adalah kantung yang terletak di muara ileum pada usus besar. Usus buntu memiliki appendix atau umbai cacing. Fungsi usus besar yaitu 1. Untuk membentuk massa feses, 2. Mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, serta untuk membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri. Selanjutnya ada defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sfinkter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Kontraksi dari rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia yaitu 1. Parotitis atau gondongan, radang kelenjar parotis karena mumps virus. 2. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. 3. Peritonitis, yaitu radang rongga perut. 4. Gastritis, radang pada selaput lendir dinding lambung dan usus. 5. Sirosis hati, radang sel-sel hati. 6. Pankreasitis, radang pankreas akibat batu empedu. 7. Serostomia, kondisi terlalu sedikitnya produksi ludah atau saliva. 8. Disfagia, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah ada di dalam saluran pencernaan. 9. Tukak lambung atau MAH, sekresi HCl pada lambung yang berlebihan karena faktor psikis atau bakteri. MAH dapat menyebabkan penderitanya menderita rasa perih. 10. Konstipasi atau sembelit, keadaan sulit buang air besar karena feses yang terlalu keras. Biasanya disebabkan oleh kurang minum air putih dan makan makanan yang berserat. 11. Diare, encernya feses karena infeksi kolon oleh bakteri, sehingga dinding usus yang terinfeksi mensekresikan air dan elektrolit berlebihan, menyebabkan hilangnya cairan tubuh. 12. Disentri, diare akut yang disertai darah atau nanah karena gangguan dari bakteri. Sekian presentasi tentang sistem pencernaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.